warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Chandra Christian, Farid Sandika Kuri, Evi Juklia, Giat Rifat Afifi, dan Tiara Istarina. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas buku yang berjudul Practicing Organization Development, Leading Transformation and Change, yang ditulis oleh William J. Rothwell, Jacqueline M. Stavros, dan Roland L. Sullivan. Kami akan membahas pada chapter 5 dan chapter 6. Next. Pada bab 5 dengan judul Pengembangan Kepemimpinan Transformasional. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika satu atau lebih orang terlibat dengan orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut meningkatkan satu sama lain ke tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Kepemimpinan transformasional didefinisikan oleh Mitchell 2014 sebagai gaya kepemimpinan yang mengubah pengikut untuk mengatasi kepentingan pribadi mereka dan menantang mereka untuk melampaui asumsi ahli waris saat ini. Menurut Burns, kepemimpinan transformasional terjadi ketika satu atau lebih orang terlibat dengan orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut meningkatkan satu sama lain dalam tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Pemimpin tidak dapat mewujudkan sesuatu. Apa yang dapat dilakukan seorang pemimpin adalah mengumpulkan sekelompok pemangku kepentingan di sekitar visi atau arah bersama, memberikan kepemimpinan dan sumber daya yang selaras dengan tujuan atau misi, dan menunjukkan kehadiran nilai-nilai pribadi dan motivasi atau inspirasi untuk menyelesaikan sesuatu. Kompetensi paling dasar dari pemimpin perubahan dan atau praktisi adalah mengidentifikasi kemampuannya untuk mengenal diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Pemimpin yang memimpin suatu organisasi haruslah memiliki nilai-nilai organisasinya yaitu kerja tim, integritas, keunggulan, rasa hormat, dan keberlanjutan. Memiliki visi adalah tentang memberikan kekuatan untuk mengambil tindakan guna mencapai masa depan itu. Misi adalah tujuan. Itu adalah apa yang Anda lakukan setiap hari untuk hidup dengan nilai-nilai Anda. Next. Menurut Sethi, perhatian di tempat kerja adalah kompetensi kepemimpinan utama, dan para pemimpin sekarang lebih dari sebelumnya perlu hidup dan memimpin dengan penuh perhatian, melatih orang lain untuk menjadi penuh perhatian, dan menciptakan organisasi yang penuh perhatian. Next. Pada bab 6, pertanyaan apresiatif, pengembangan organisasi dan revolusi kekuatan. Arti dari appreciate adalah untuk mengakui dan menyukai penilaian atau opini kritis yang menguntungkan, untuk mempersepsikan hal-hal yang memberikan kehidupan, kesehatan, vitalitas, atau keunggulan untuk sistem kehidupan, untuk merasakan, mengungkapkan rasa syukur, untuk meningkatkan nilai, misalnya ekonomi telah menghargai nilai, dan untuk diketahui sepenuhnya, sadari sepenuhnya. Sinonimnya adalah nilai, hadiah, harga diri, dan kehormatan. Untuk inquire, yaitu untuk mengeksplorasi dan menemukan, atau untuk pertanyaan, atau terbuka untuk melihat potensi dan kemungkinan baru. Sinonimnya yaitu menemukan, mencari, menjelajahi, dan mempelajari secara sistematis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Farid. Terima kasih. Selanjutnya adalah Appreciative Inquiry atau AI. Adalah teori dan praktik inquiry dan perubahan yang menggeser perspektif metode pengembangan organisasi atau OD. Dengan menyarankan bahwa tindakan mengajukan pertanyaan generatif memiliki dampak mendalam dalam sistem organisasi. AI atau Appreciative Inquiry menyarankan bahwa organisasi adalah misteri dan keajaiban keterkaitan manusia. Mereka adalah sistem yang hidup dan tertanam dalam jaringan yang terus melebar dengan perubahan organisasi. Tapi perubahan mendasar dalam perspektif keseluruhan yang diambil di seluruh proses perubahan untuk melihat keutuhan sistem manusia dan untuk menyelidiki kekuatan sistem itu, kemungkinan, dan kesuksesan. Appreciative Inquiry digunakan di seluruh dunia dalam inisiatif perubahan skala kecil dan besar di setiap jenis sektor organisasi. Selanjutnya, intervensi AI berfokus pada kecepatan imajinasi dan inovasi. Bukan
pada diagnosis negatif, kritis, dan berputar yang biasa digunakan dalam berorganisasi. Model penemuan, mimpi, desain, dan takdir menghubungkan energi inti positif dengan perubahan yang tidak pernah dipikirkan mungkin. Cooper Ryder, Whitney, dan Strauss. Daripada praktisi bekerja untuk mengidentifikasi masalah dan defisit dalam suatu organisasi, appreciative inquiry melibatkan seluruh sistem dalam dialog di antara anggota, termasuk pemangku kepentingan eksternal organisasi. Ini pendekatan top-down, juga bukan bottom-up, melainkan pendekatan adalah utuh, dengan semua suara dalam sistem bekerja bersama selama setiap fase. Ketika seluruh organisasi selaras dengan citra positif, masa depan berdasarkan penemuan dari pencitraan, dialog, kekuatan, dan peluang, dan citra masa depan, berbagai proyek dirancang, disepakati, dan diimplementasikan untuk menciptakan masa depan itu. Next. Di dalam bukunya ada 5 prinsip dasar. Yang pertama adalah keutuhan, yang kedua penegakan, ketiga adalah pilihan bebas, yang keempat kesadaran, kemudian yang kelima adalah naratif. Saya akan menjabarkan dari masing-masing 5 poin tersebut. Keutuhan. Menurut Whitney dan Thorsten Bloom pada tahun 2010, untuk memasukkan semua bagian dari sistem dalam menciptakan masa depan. Penting untuk disadari bahwa organisasi adalah keseluruhan, dan semua bagiannya saling terkait. Yang kedua adalah penegakan. Diadopsi dari Whitney dan Thorsten Bloom pada tahun 2010. Ketika kita bertindak, seolah-olah ada sesuatu yang benar dalam organisasi kita, maka itu menjadi kenyataan. Jika kita menginginkan organisasi yang lebih egaliter, maka gunakan proses egaliter untuk membuatnya. Yang ketiga adalah pilihan bebas. Dari Whitney dan Thorsten Bloom pada 2010. Orang dapat memilih cara terlibat dan berkontribusi dalam proses perubahan. Mereka kemudian bekerja lebih baik dan lebih berkomitmen untuk perubahan. Yang keempat adalah kesadaran. Oleh Strauss dan Torres pada 2005. Kesadaran reflektif diri tentang konektivitas prinsip asli diperlukan untuk menerapkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari pikiran, kebiasaan, dan tindakan. Anda memungkinkan Anda untuk beroperasi dalam paradigma apresiatif. Yang terakhir, yang kelima, adalah naratif. Dari Barrett and Fry pada tahun 2005. Stories memiliki kekuatan transformatif dalam kehidupan organisasi. Cerita harus diceritakan dan ditulis untuk mencerminkan realitas terbaik dan menghidupkan cerita-cerita ini. Next. Contoh kepemimpinan transformasional. Dalam hal ini adalah kasus dari pembinaan yang kurang optimal. Kita melihat sosok Ibu Dr. Sri Puguh Budi Utami, BCIP, MSI. Beliau adalah mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menurut saya transformasional. Mengapa demikian? Karena beliau adalah sosok Direktur Jenderal pertama seorang wanita dan belum pernah ada sejarahnya seorang Direktur Jenderal dipimpin oleh seorang wanita. Umur beliau adalah 59. Jabatan sekarang adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Resume jabatan, Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemenkumham pada tahun 2015, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2016, Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2018, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Menurut saya, beliau termasuk ke dalam 5 prinsip dasar yang naratif, yang memiliki kekuatan transformatif dalam kehidupan berorganisasi, khususnya di pemasyarakatan. Dalam kepemimpinannya, beliau sangat berkomitmen dengan apa yang menjadi target atau tujuan yang hendak dicapai. Terbukti, pada tahun 2020, beliau mendeklarasikan 15 resolusi kemasyarakatan pada tahun 2020, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Berkomitmen mendorong 681 satuan kerja pemasyarakatan mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Yang kedua adalah pemberian hak remisi kepada 288.530 narapidana. Yang ketiga adalah pemberian program integrasi berupa pembebasan bersyarat atau PB, cuti bersyarat atau CB, dan cuti menjelang bebas atau CMB kepada 69.358 narapidana. Yang keempat adalah pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkotika. Yang kelima adalah pemberian layanan makanan siap saji di unit pelaksana teknis pemasyarakatan Tangerang dan Nusa Kambangan. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh lapas atau rutan. Dan yang ketujuh, peningkatan kualitas warga binaan pemasyarakatan menjadi sumber daya keterampilan bersertifikasi kepada narapidana. Pada jabatannya, Ibu Sri Pugu Budi Utami menjadikan Pulau Nusa Kambangan menjadi pulau percontohan bagi pemasyarakatan untuk ditiru dan menjadikan transformasional di pemasyarakatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya masih dalam 15 deklarasi terkait revitalisasi atau resolusi kebijakan dari kepemimpinan beliau, yaitu Dr. Sri Pugu Budi Utami, yang dalam poin 7 itu disebutkan bahwa mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 hektar, di mana ketahanan pangan menjadi bahan pokok atau menjadi sumber utama dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan. Yang selanjutnya nomor 8 adalah mewujudkan zero overstaying, di mana masih terdapat overstaying yang terjadi pada lapas ataupun rutan di Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, mewujudkan overstaying menjadi zero overstaying menjadi tujuan utama dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan saat itu, yaitu Bu Sri Pugu Budi Utami. Yang ke-9 adalah mewujudkan penyelesaian overcrowding, sama saja seperti overstaying masih terjadi di Indonesia. Yang ke-10 selanjutnya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sebesar 7 miliar. Yang ke-11 adalah pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan pada tiap wilayah. Yang ke-12 menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA. Yang ke-13 mewujudkan revitalisasi pengelolaan Basan dan Baran pada 64 Rubasan. Dan yang terakhir itu mengantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI. Next. Ya, dalam pelaksanaannya, dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Bu Sri Pugu Utami, ia memberikan suatu kebijakan yang menurut kami transformasional. Karena mengapa demikian? Karena dalam pelaksanaannya, ketika baru menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, ia langsung melaksanakan revitalisasi pemasyarakatan atau revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, di mana merupakan suatu upaya dalam mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Di mana tujuan dari revitalisasi pemasyarakatan ini dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Yang kedua adalah meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan. Yang ketiga meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana. Yang keempat merupakan meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku tahanan, narapidana, dan klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pembimbingan.
Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan penyelenggaraan pengamanan pada lapas dan rutan tentunya. Next. Ya, dalam pelaksanaan revitalis tersebut, ia memfokuskan terhadap pembinaan, di mana sebagaimana mestinya itu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dari fungsi pembinaan bagi narapidana dalam upaya mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana yang pelaksanaan penempatannya itu diselenggarakan pada yang dilakukan dalam 4 klasifikasi nanti, yaitu ada lapas maksimum security, lapas medium security, lapas minimum security, dan yang paling tinggi adalah lapas super maksimum security. Di mana dalam pelaksanaannya pelayanan tahanan, pengolahan bahasan dan barang, pembimbingan klien, dan pembinaan narapidana menjadi fokus utama terkait kebijakan transformasional yang dilakukan oleh Bu Sri Pugu Budi Utami. Strategi revitalisasi ini dalam pelaksanaannya itu di Pulau Nusa Kambangan tersendiri dibagi meliputi dari pembagian zona wilayah, di mana zona wilayahnya terbagi dalam zona wilayah timur dan zona wilayah barat. Di dalam zona wilayah timur itu terdapat lapas high risk kelas 1 Batu, yang kedua ada lapas kelas 2A Besi, yang ketiga ada lapas kelas 2A Narkotika, dan yang terakhir ada lapas terbuka, di mana zona baratnya sendiri ada lapas kelas 2A Kembang Kuning, lapas kelas 2A Permisan, dan lapas high risk kelas 2A Pasir Putih, serta lapas high risk Karanganyar. Semua dilakukan guna menciptakan suatu peningkatan terkait pembinaan yang sejatinya sampai saat ini mungkin masih menjadi permasalahan utama dalam segi pembinaan yang belum optimal di dalam lembaga pemasyarakatan atau dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu sendiri. Dengan adanya kepemimpinan ini, ia melakukan suatu gebrakan atau kebijakan yang transformasional, di mana menggerakkan para kalapas untuk dapat menjalankan terkait kebijakan yang dapat mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Selanjutnya. Ya, kebijakan klasifikasi lapas itu dibagi menjadi 4 tahapan atau 4 klasifikasi, di mana berdasarkan tingkat resikonya itu dibagi dalam yang pertama itu super maksimum security, yaitu yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan bagian dari lapas kelas 2A Pasir Putih sebagai lembaga masyarakatan khusus teroris, dan lapas Karanganyar sebagai lapas yang high risk atau risiko tinggi. Dengan tingkat risiko yang tinggi itu narapidana yang masuk ke dalam klasifikasi tersebut yang awalnya itu dilakukan asesmen akan masuk ke dalam lapas high risk. Di mana dalam lapas kelas 1 Batu itu juga sebagai bandar narkoba untuk narapidana narkoba. Yang kedua adalah maksimum security, di mana yang tadi sudah dijelaskan itu lembaga masyarakatan kelas 2A narkotika masuk ke dalam maksimum security atau lapas maksimum yang digunakan sebagai khusus narapidana narkoba, dan lapas besi yaitu digunakan sebagai narapidana pidana umum dan teroris. Di mana yang ketiga medium security, di mana lapas Kembang Kuning dan lapas Permisan sekaligus sebagai pembinaan terhadap media ataupun pelaksanaan pembinaan industri. Di dalamnya sudah terdapat pelaksanaan pembinaan industri. Yang terakhir adalah minimum security, di mana ada lapas kelas 2A terbuka, lapas kelas 2B terbuka Nusa Kambangan, di mana di dalamnya itu narapidana yang sudah mendapatkan asesmen untuk mendapatkan penurunan tingkat risiko, ia akan masuk ke dalam situ. Jadi dalam pelaksanaan pembinaan di Nusa Kambangan sendiri itu melalui beberapa tahapan, di mana yang pertama dari standar atau asesmen yang telah ditentukan di awal, kemudian penetapan klasifikasi lapas yang masuk dalam narapidana tersebut, sehingga setelah itu ketika sudah mendapatkan asesmen berikutnya akan mendapatkan penurunan terkait penetapan ataupun tempat pembinaan yang ditempati oleh narapidana tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Idvi.
Ya, berikut ini adalah contoh dari penampakan dari lapas super maksimum security. Ya, dapat dilihat di sini, Bu Sri Tugu Budi Utami sangat konsen terhadap pembangunan lapas super maksimum security, yaitu lapas Karanganyar. Pada lapas ini, untuk setiap petugas diwajibkan untuk memakai baju lengkap, dan untuk interaksi antara petugas dan narapidana sangatlah minim, di mana untuk memutus mata rantai kejahatan dan untuk meminimalisir terjadinya pengaruh yang dilakukan oleh narapidana terhadap petugas maupun pengunjung. Dan untuk lapas ini biasanya ditempati oleh bandar narkoba dan teroris dengan tingkat risiko yang sangat tinggi. Ya, yang kedua itu lapas maksimum security. Untuk lapas maksimum security ini tempatnya di lapas besi Nusa Kambangan. Untuk lapas besi ini sudah tidak lagi menerapkan one man one cell, yaitu sudah menerapkan jeruji besi seperti pada umumnya, akan tetapi untuk kunjungan tetap akan dibatasi, dikarenakan lapas ini menampung narapidana dan pidana bandar narkoba dan terorisme. Ya, yang ketiga itu lapas medium security, di mana lapas medium security yaitu memiliki tingkat pengamanan yang tidak begitu ketat, di mana sudah terdapat proses pembinaan terhadap narapidana dan dapat digunakan sebagai sarana pembinaan untuk modal bagi narapidana tersebut, dan biasanya juga untuk lapas industri. Ya, yang terakhir itu lapas minimum security. Lapas ini berada di lapas terbuka Nusa Kambangan. Biasanya untuk lapas terbuka ini memiliki lahan yang cukup luas, dikarenakan lapas ini terdiri dari narapidana yang sudah menjalani minimal setengah dari masa pidana, dan untuk tingkat pengamanan pada lapas minimum sendiri sudah tidak terdapat jeruji besi, melainkan narapidana tersebut sudah diberi kepercayaan oleh pihak lapas itu sendiri untuk dimodali untuk bercocok tanam dan beternak. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danda Christian. Tujuan dan sasaran kebijakan revitalisasi pemasyarakatan. Yang pertama, tujuan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan bertujuan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam upaya meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku narapidana sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan, serta meningkatkan penyelenggaraan pengamanan khususnya pada lembaga pemasyarakatan yang ada di Pulau Nusa Kambangan, serta memberi arahan kebijakan bagi pencapaian sasaran pengelolaan lembaga pemasyarakatan yang lebih baik di Pulau Nusa Kambangan, dan menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, serta unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan. Yang kedua, sasaran umum revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan ini diarahkan untuk membangun pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan demi terwujudnya kualitas pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko bagi narapidana.
khususnya pada lembaga pemasyarakatan yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Dalam hal ini, Bu Sri Puguh Budi Utami ketika baru menjabat sebagai Dirjen Pas langsung melakukan suatu kepemimpinan transformasional dengan berangkat dari permasalahan rendahnya kualitas pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko bagi narapidana, khususnya pada lembaga pemasyarakatan yang diawali dengan pembuatan susunan kebijakan, yaitu dalam hal ini merupakan kebijakan terkait revitalisasi pemasyarakatan dengan dimulai dari Pulau Penjara, yaitu Nusa Kambangan, dengan menggerakkan seluruh pegawai yang ada di Pulau Nusa Kambangan, dengan berkoordinasi dengan Kalapas yang ada di Nusa Kambangan terkait penerapan standar revitalisasi pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Ibu Sri Puguh Budi Utami, yang artinya dalam hal ini ia melakukan kepemimpinan dengan menggerakkan anggota organisasi untuk bekerjasama dalam rangka mewujudkan tujuan dari organisasi pemasyarakatan tersebut. Dan program ini pada tahun 2020 mulai diterapkan pada seluruh UPT pemasyarakatan yang ada di Indonesia dengan mekanisme yang sama. Dalam pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan ini, yaitu dengan menjunjung kepemimpinan transformasional, diperlukan kerjasama antara pemimpin dan anggota, sehingga pemimpin harus memberi apresiasi kepada anggota. Pada saat itu, Sri Puguh Utami memberi apresiasi berupa yang pertama, UPT di Nusa Kambangan menjadi lapas percontohan bagi UPT yang ada di Indonesia. Yang kedua, penyaluran kebutuhan lapas sesuai klasifikasi kebutuhan dapat berjalan maksimal. Yang ketiga, mudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM karena telah meningkatkan pelayanan yang diberikan. Sekiranya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada saran dan kritik dapat kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.